as it turned out, wasn't it? Real Madrid tak bisa dipungkiri masih menjadi tim terbaik hingga saat ini. Salah satu pemain yang sempat meramaikan indahnya permainan Real Madrid adalah Pepe Kepler. Bek imut dengan perawakan tinggi beringas itu sering menjadi momok menakutkan bagi para lawan. Sebutan bek imut pada sosok Pepe yang dikenal garang tak hanya menjadi lelucon belaka. Sebab belakangan diketahui bila Pepe punya sifat yang tak kalah lembut dari sontekan Declan Rice ke gawang Thibaut Courtois beberapa waktu silam. Ya, di balik sosoknya yang sangar, Pepe yang pernah berkutat dengan era kejayaan Real Madrid dan dikenal sebagai tukang jagal dari Portugal, punya kisah haru akan sosok sang ibu. Dia adalah anak mama yang terbiasa tidur di ranjang ibunya sampai berusia 17 tahun. Kisah itu dialami Pepe saat menjalani masa kecil di Brasil hingga memutuskan pindah negara Portugal dengan harapan memajukan karirnya di dunia sepak bola. Ia pun akhirnya mewujudkan mimpinya setelah mewakili Portugal dalam sejumlah turnamen besar. Walau Pepe telah berkembang secara fisik, dia masih membutuhkan banyak perhatian dari ibunya. Sampai aku datang ke Portugal, tepatnya pada usia 17 tahun, aku tidur dengan ibuku. Jadi, bayangkan seperti apa? Aku sudah besar dan aku tidur dengan orang tua. Aku sempat membayangkan ayahku tidak suka dengan fakta tersebut. Ini menarik, bahkan suatu hari ibu mengatakan bahwa aku sangat suka menyisir rambutnya dengan tanganku. Momen itu mungkin terdengar konyol. Kenang pemain bernama lengkap Kepler Laveran da Lima Ferreira itu. Walau terkesan sebagai anak manja, Pepe tak membuang kesempatan ketika Maritimo memberinya kesempatan sebagai pemain profesional. Pria yang kini berusia 42 tahun itu membuat 64 penampilan di sana. Di lapangan, Pepe menunjukkan hal yang sangat berbeda. Dia sering bertingkah kasar dan tak peduli rintangan sebesar apapun. Yang ia tahu hanya cara bagaimana untuk mengamankan daerah kekuasaannya. Maka dari itu, bagi siapapun yang mengetahui latar belakang Pepe, tidak sedikit yang mengejek sang pemain sebagai anak mama. Selain memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, Pepe juga ternyata punya sisi melankolis lainnya. Adalah saat ia berani tampil beda dengan terus membiarkan rambutnya tumbuh. Ya, seperti yang kita tahu, Pepe dikenal sebagai bek dengan penampilan yang khas, yaitu berkepala plontos. Namun pada suatu momen, atau tepatnya pada 2014, ia terlihat tampil beda dengan memperlihatkan rambut yang tumbuh di kepalanya. Ternyata ada alasan yang sangat menarik di balik aksinya dalam membiarkan rambutnya tumbuh. Diketahui, usaha Pepe untuk memelihara rambut ini disebabkan oleh anak perempuannya, buah cintanya bersama Anna Sofia. Pasalnya, anak perempuan bek 42 tahun ini gemar memainkan dan mengusap rambut sang ayah. Oleh karenanya, Pepe memutuskan untuk membiarkan rambutnya tumbuh agar sang anak tetap bisa memainkannya. Dan Pepe tetap bisa bercengkrama dengan balitanya saat waktu senggang. Ya, mungkin begitulah cara Pepe dalam membangun chemistry dengan putri kecilnya. Barangkali dari sekian cerita yang ia lalui bersama keluarga, sosok sang ayah memberi kisah paling menyentuh di hatinya. Dalam sebuah wawancara, Pepe pernah mengobrol dengan ayahnya yang bernama Anael. Keduanya membahas sepatu sepak bola yang jadi saksi perjalanan panjang karir sepak bola Pepe. Dalam wawancara bertajuk promosi sepatu sepak bola Umbro itu, Pepe yang sesekali tertawa mendengar cerita ayahnya perlahan diam dan terpancar raut wajah terharu. Saat itu, sang ayah menceritakan rela tidur di mobil dan hanya makan roti lapis demi membelikan Pepe sepatu Umbro yang harganya hampir 3 kali lipat dari gajinya sebulan. Lahir pada tanggal 26 Februari 1983 di Maceió, Brasil, dengan nama Kepler Laveran de Lima Ferreira, perjalanan sepak bola Pepe dimulai di favela di kota kelahirannya. Dibesarkan di lingkungan yang sangat sederhana, Pepe seringkali menjadikan sepak bola jalanan sebagai satu-satunya impian dalam hidupnya.
Meskipun menghadapi banyak rintangan di sepanjang perjalanan, termasuk mengalami kesulitan keuangan dan beragam hal yang serba terbatas, tekad PP yang tak tergoyahkan mampu mendorongnya maju, di mana hal itu menjadi dasar bagi kesuksesannya di masa mendatang. PP mengawali semuanya dengan sangat baik, terutama saat ia mulai dilirik oleh Maritimo, klub asal Portugal yang sengaja mengirim agen ke daerah tinggal PP. Perkembangan luar biasa yang ditunjukkan membuat PP mendapat kesempatan tampil di tim utama. Malahan saat performa PP makin matang, sang pemain sukses mempersembahkan sejumlah gelar bersama salah satu tim raksasa Portugal tersebut. Karir PP semakin berkembang setelah itu, atau saat ia resmi direkrut FC Porto pada tahun 2004. Meski sempat menjadi cadangan di awal musimnya, kedatangan pelatih Ko Adriaans membuat PP mampu menemukan performa terbaiknya. Mengandalkan sistem ofensif 3-4-3, PP sering diplot sebagai satu-satunya bek murni untuk turut membawa kejayaan bagi klub asal Portugal. Saat itu, PP mendapat tawaran untuk membela timnas Brasil, akan tetapi dia lebih memilih membela timnas Portugal. Namun, proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Portugal membuatnya harus menunggu hingga tahun 2007. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Portugal, ia resmi debut bersama timnas Portugal pada bulan November 2007 dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2008 melawan Finlandia. Sejak debutnya di Piala Eropa 2008, ia telah menjadi pilihan utama di timnas Portugal. Ia secara konsisten mewakili Seleção das Coenas dalam setiap turnamen besar, termasuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Dunia 2014 di Brasil. Namun penampilannya dalam kedua turnamen tersebut tidak begitu mencolok. Pada Piala Dunia 2010, ia hanya tampil 2 kali saat Portugal tersingkir di babak 16 besar. Sedangkan di Piala Dunia 2014, ia bahkan mendapat kartu merah yang menyebabkan Portugal tersingkir dari fase grup. Dalam perjuangannya bersama timnas Portugal, PP juga turut mendapatkan perhatian dari tim sekelas Real Madrid. Buktinya, pada tahun 2007, atau saat usianya menginjak 24 tahun, ia diresmikan sebagai penggawa anyar klub berjuluk Los Galacticos. PP yang jadi salah satu pilar terbaik FC Porto dalam memenangkan gelar domestik membuat Los Blancos rela mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro hanya untuk mendapatkan tanda tangannya. Datang sebagai pemain yang sangat diharapkan, PP mendapati bila dia harus bersaing dengan Fabio Cannavaro, Gabriel Heinz, Christoph Metzelder hingga sang legenda Michel Salgado. Ia seakan kesulitan menembus skuad utama Madrid yang kala itu masih dilatih oleh Ben Schachter. Kondisi diperparah dengan seringnya ia menepi karena cedera. Tercatat selama musim pertamanya, ia hanya tampil dalam 25 laga di semua kompetisi. Dia yang kesulitan beradaptasi pun malah terkena hukuman yang akan selalu diingat olehnya. Tepat pada musim 2008-2009, aksi brutal diperlihatkan oleh PP. Dia menjatuhkan pemain Getafe Francisco Casqueiro dan lantas menendangnya 2 kali. Selain dengan Casqueiro, PP juga terbukti memukul pemain Getafe lainnya, Juan Albin. Hukuman pun dijatuhkan. PP dilarang untuk mengenakan seragam Madrid selama 10 pertandingan. Hal itu memberi pukulan telak bagi sang pemain sekaligus Real Madrid. Seperti diketahui, dalam masa hukumannya, PP harus absen membela klub yang akan bertanding melawan FC Barcelona. Kondisi terburuk pun dialami PP pada musim 2009-2010. Cedera berkepanjangan yang dialami membuatnya memiliki jumlah bermain paling minim dalam skuad Los Galacticos selama semusim dengan hanya 17 laga yang dimainkannya. Sisanya, banyak ia habiskan di ruang perawatan atau bangku cadangan. Lalu dia sempat diusir wasit karena menanduk Thomas Muller yang sedang terduduk di lapangan. Bahkan di El Clasico melawan Barcelona, sudah tak terhitung lagi berapa banyak dosa yang dilakukannya. Tidak hanya berkonfrontasi dengan lawannya, PP juga pernah melakukan tindakan tak terpuji pada wasit dengan mengatainya, "What a trip of motherfucker," pada Jose Luis Paradas Romero setelah Real Madrid imbang 1-1 di kandang Villarreal Maret 2012.
Kebrutalan itulah yang kemudian memunculkan julukan Pepe the Animal, sama dengan julukan yang dimiliki Batista di WWE SmackDown. Namun kembali lagi, Pepe bukan sekedar sosok back yang hanya mengandalkan citra keras. Sebab ia juga tergolong ke dalam pemain yang cerdas. Hal itu dibuktikan dengan kegemilangan duetnya bersama Sergio Ramos. Berada di bawah arahan Jose Mourinho saat itu, Pepe dan Ramos sukses membentuk kekuatan menakutkan di lini belakang Real Madrid. Segala apa yang telah diperjuangkan terlihat hasilnya pada musim 2011-2012 saat Real Madrid muncul sebagai tim yang keluar sebagai juara La Liga. Saat itu, Real Madrid menjadi tim yang mampu menembus raihan 100 poin. Mereka mengalahkan FC Barcelona yang duduk di tangga kedua dengan koleksi 91 poin. Satu hal yang masih menjadi lubang bagi kritik yang datang dari para penggemar adalah ketika duet Ramos dan Pepe masih belum menghasilkan trofi Liga Champions Eropa. Maka dari itu, dengan semangat juang tinggi dan rasa lapar akan gelar juara, Ramos dan Pepe membuktikan pada tahun 2014 ketika Real Madrid mendapatkan perlawanan sengit dari rival sekota Atletico Madrid. Selama musim 2013-2014, Sergio Ramos sendiri telah bermain sebanyak 51 pertandingan di semua kompetisi. Sementara rekan duetnya Pepe juga tampil brilian dalam 48 kesempatan yang dilakoni. Sebagai pelatih yang turut jadi andalan dari sejarah Real Madrid, Carlo Ancelotti pun pernah menyebut Pepe dan Ramos sebagai duet bek sempurna. Pujian itu dilontarkan pada awal tahun 2014, saat Madrid memecahkan rekor sebagai tim yang sanggup menang 7 kali beruntun tanpa kebobolan satupun gol. Duet Pepe dan Ramos setidaknya menjadi andalan hingga musim 2015-2016. Sebab pada saat itu muncul pemain muda asal Prancis Raphael Varane yang mulai mengusik kediaman duet tersebut. Terlebih badai cedera yang diderita Pepe sedikit mengganggu kebersamaannya dengan Sergio Ramos. Dalam beberapa kesempatan, Varane memang lebih sering diduetkan bersama Ramos. Namun meski mulai menunjukkan penurunan performa, Pepe justru tampil sangat brilian bersama timnas Portugal yang pentas di ajang sekelas Piala Eropa. Saat Piala Eropa 2008 hanya memberinya babak perempat final dan Piala Eropa 2012 babak semifinal, maka puncak karir internasional pesepak bola ini bersama Portugal terjadi pada Piala Eropa 2016 di Perancis, di mana mereka berhasil meraih trofi juara. Pepe memberikan kontribusi besar dengan tampil dalam semua pertandingan kecuali semifinal, di mana ia absen karena cedera paha. Pertahanan solid yang dipimpin oleh ia berhasil membatasi lawan untuk hanya mencetak 5 gol sepanjang turnamen dengan mencatat 4 clean sheet termasuk di final melawan Perancis. Pepe sendiri memang kerap tampil sangat brilian. Terbukti dalam 3 edisi beruntun Piala Eropa, yaitu pada 2008, 2012, dan 2016, Pepe selalu termasuk di tim terbaik. Tak hanya itu, bek kelahiran Brasil yang membela timnas Portugal ini juga rutin menghiasi FIFPro World 11 mulai dari tim kedua sampai tim kelima sejak 2013 hingga 2017. Medali Liga Champions-nya pun berjumlah 3, jauh lebih banyak dari para pemain termahal dunia seperti Neymar dan Paul Pogba, bahkan Andriy Shevchenko sekalipun. Prestasi individual maupun bersama klub tersebut menandakan bahwa Pepe tidak hanya mengandalkan kontak fisik saja saat bermain, tapi juga dilandasi dengan kecerdasan. Berapa jarak yang harus dijaga saat mengawal lawan? Bagaimana mengatasi duel 1 lawan 1? Atau bagaimana caranya membaca permainan lawan? Semua hampir selalu dilakukan Pepe dengan akal yang sehat dan jiwa yang kuat. Melihat penampilan dan aksi hebatnya saat itu, bukan sebuah hal yang mengherankan jika dirinya kembali dijagokan jadi andalan Madrid pada musim 2016-2017. Sayang seribu sayang, nasib berkata lain. Pepe kerap dihantam cedera. Musim 2016-2017 saja, dia telah mengalami 5 cedera berbeda mulai dari hamstring, paha, otot, hingga retak tulang rusuk yang membuatnya secara keseluruhan absen selama 146 hari atau 29 pertandingan.
Pertandingan El Derbi Madrileno kontra rival sekota Atletico Madrid pada siang yang terik awal April 2017 mengubah segalanya. Usai laga, Pepe tahu karirnya di Los Blancos tak lama lagi dan mulai mengemasi barang-barangnya ke kampung halamannya di Portugal sebelum dibawa terbang ke destinasi baru. Beberapa menit setelah sukses membawa Madrid unggul lewat gol sundulannya, Pepe mendapat perawatan di sisi lapangan. Apa yang dilihat ternyata jauh lebih parah dari perkiraan. Dia mengalami retak tulang rusuk yang membuatnya harus absen lama. Ketika kursi kepelatihan tim mulai berpindah ke tangan Zinedine Zidane, pria asal Prancis itu sejatinya tidak memiliki niat untuk menyingkirkan Pepe. Bek tangguh itu sering absen dan mendapati tempatnya mulai digantikan oleh Varane. Kembali, musim terburuk menghampiri Pepe pada 2016-2017. Saat itu, cedera membuatnya hanya tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Sekali lagi, saat semua telah disepakati bersama, Pepe akhirnya memutuskan untuk menutup kebersamaannya dengan Real Madrid. Melalui salam perpisahan yang disampaikan di sebuah postingan Instagramnya, Pepe akan terus menaruh rasa cinta kepada Real Madrid. Pada akhir postingan tersebut, Pepe mengatakan bahwa bermain di Santiago Bernabeu tidak akan pernah ia lupakan atmosfernya. Menginjak Santiago Bernabeu dan merasakan dukunganmu selalu ajaib. Dalam hatiku, aku menyimpan kasih sayang kalian dan semua tugas sudah aku penuhi. Real Madrid dan kasih sayang kalian akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidupku. Selama berseragam Real Madrid, Pepe telah tampil dalam 334 pertandingan dan mengoleksi 80 kartu kuning serta 5 kartu merah. Dia juga menyumbang 15 gol dan 19 assist. Untuk raihan trofinya, Pepe mampu mempersembahkan 3 gelar Liga Champions Eropa, 3 trofi La Liga, dan 2 trofi Copa del Rey. Setelah meninggalkan Madrid, karirnya mengalami penurunan. Sebagian besar karena cedera yang mulai mengganggu. Dia kemudian bergabung dengan Besiktas, di mana selama 1,5 musim tidak ada pencapaian yang signifikan. Keberuntungan berbalik ketika ia memutuskan untuk kembali ke FC Porto pada Januari 2019. Kembali bersama Porto membuka banyak kesempatan bagi dia untuk membuktikan kemampuannya. Pada tahun 2020, dia bahkan diangkat sebagai kapten tim. Sejak kembali ke Porto, ia telah berperan penting dalam meraih 2 gelar Primeira Liga Portugal. Kebangkitan pesepak bola ini bersama Porto telah menjadi faktor kunci dalam kelanjutan seleksinya untuk Piala Dunia 2022. Turnamen ini menandai penampilan keempatnya di pentas dunia. Seolah menolak tua, Pepe tampil dengan sangat luar biasa. Setelah menemui kegagalan pada Piala Dunia 2018 dengan hanya selesai sampai babak 16 besar di Qatar 2022 ini, Selecao das Cuenas berhasil lolos dari babak per-8 final dengan mengalahkan Swiss dengan skor tinggi yakni 6-1. Salah satu sorotan dari kemenangan itu adalah Pepe. Dirinya dipercaya menjadi kapten di pertandingan tersebut lantaran mega bintang mereka Cristiano Ronaldo harus dicadangkan oleh sang pelatih. Sebagai pemimpin di lapangan, Pepe cukup mampu menjadi koordinator bagi para juniornya. Diketahui, Pepe adalah pemain tertua di pertandingan tersebut dengan usia 39. Tak cukup hanya memimpin, dirinya juga turut menyumbang 1 gol bagi Portugal lewat sundulan dari umpan tendangan sudut. Gol tersebut membuat Pepe kemudian jadi pemain kedua tertua yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia di bawah Roger Milla. Ajaibnya, dedikasi dan semangat Pepe tak lekang oleh waktu. Di usia 41 tahun, Pepe kembali menorehkan sejarah dengan menjadi pemain tertua yang bermain di kejuaraan Eropa saat ia tampil sebagai starter melawan Republik Ceko di Euro 2024. Pepe sendiri memang dikenal sebagai sosok yang tak hanya tangguh di lapangan, tapi juga pemimpin yang inspiratif. Ia seringkali dipercaya sebagai kapten tim, menunjukkan kepemimpinan dan stabilitas yang luar biasa. Semangat juangnya yang pantang menyerah dan dedikasinya terhadap tim turut menjadikannya panutan bagi para pemain muda Portugal. Setelah apa yang ia tulis di lapangan hijau, sebuah pengumuman pengunduran diri akhirnya tersiar.
Pada 8 Agustus 2024 kemarin, melalui media sosial Instagram, PP membagikan potongan video YouTube yang menjelaskan keputusannya pensiun. Saat ini, PP menjadi salah satu pemain senior yang tampil paling lama untuk timnas Portugal. Dia mencatatkan total 742 penampilan di level klub dan 141 caps bersama tim nasional. Aku turut menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu karena telah membiarkanku mengejar mimpi, yaitu menjadi pesepak bola profesional.